Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. معاشر الأساتذة wal-uzama waz-zu'ama, aparatur pemerintahan, kaum muslimin yang berbahagia, para pecinta Asmaul Husna rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tiada henti kepada kita semua. Di antaranya kenikmatan sihah wal afiyah, diberi kesempatan, hidayah serta inayah dan taufik, sehingga di antaranya kita masih bisa hadir berkumpul di tempat yang mulia untuk bersama-sama melaksanakan rutinan kita yang baik, yaitu membaca kalimah thayyibah diteruskan dengan mengkaji Asmaul Husna. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menurunkan keberkahan rahmah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam wal barakah semoga tercurah atas panutan kita, uswatun hasanah baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang selalu mencintai, meneladani, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak mendapatkan cinta beliau dan bersama dengan beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syaratnya mencintai beliau dengan sesungguh-sungguhnya. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah melalui beberapa bulan agung. Di antaranya kita sudah masuk di bulan Rajabiyah, bulan Rajab. Maka bulan ini adalah bulan kita evaluasi bagaimana sholat kita, bagaimana imaduddin kita, bagaimana tiang agama kita, apakah semakin baik atau keropos, semakin baik atau melemah. Maka kalau kita mau memperhatikan sholat dengan baik, maka insya Allah di akhirat pun amal kita yang mungkin kurang baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dunia, orang yang sholatnya baik akan tertuntun amal ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau ada orang yang sudah sholat kok masih banyak maksiatnya, mungkin sholatnya belum begitu baik. Karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi kalau pengen kita berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar, pengen supaya keluarga kita, desa kita, negara kita ini menjadi negara yang baik, negara yang aman, sentosa, maka warganya, rakyatnya harus berusaha menegakkan sholat. Ya, jadi mau
istinja dulu ya, wudhunya, auratnya, menghadap kiblatnya, proses sholatnya, garuk sana, garuk sini, tendang sana, tendang sini, main orkes kakinya, ya Allah, ya, terlalu aktif ketika mau ruku menata sarung dulu, mau sujud dirapiin lagi. Masya Allah, ya, kita sedang menghadap Allah. Jadi berperilakulah yang lebih baik lagi. Fokus, itu di antara hikmah wudhu, ya. Kita nggak banyak gatel-gatel, jadi nggak banyak garuk, ya. Karena kita akan menyembah Allah yang Maha Kabir, seperti kajian malam ini ya, Al-Kabir, ya, Al-Kabir. Jadi sayang, masa lebih besar gatelnya, lebih besar dunia di otak kita, di hati kita ketika kita sholat. Ya, kita akan menyembah Allah yang Maha Besar. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-ismu tsaminu wa thalathuna min asma'illahi ta'ala al-husnul kabir. Yang ke-38, sebagian dari asma Allah yang husna adalah Al-Kabir. Al-Kabir biasa kita maknai, diterjemahkan maknanya dengan yang maha besar atau yang maha agung, ya, yang maha agung atau yang maha besar. Namun kita sudah diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Ini masih ada hubungannya dengan sifat Al-Ali, dengan Asmaul Husna Al-Ali yang maknanya maha tinggi. Juga sama Al-Kabir, jangan disamakan dengan gunung. Allah mah gunung gedean mana ya? Jadi nggak bisa diukur. Allah nggak ada warnanya, nggak ada arahnya, titik koordinatnya di mana. Nggak bisa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Terus bagaimana cara memahami Al-Kabir? Al-Kabir, waqala Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Al-Kabir huwa dzul kibriya, wal kibriya ibaratun an kamalid dzat, wa ani bi kamalid dzati kamalul wujud, wa kamalul wujudi yarji'u ila syai'ain. Yang namanya Al-Kabir artinya adalah dzul kibriya, yang mempunyai kebesaran. Ya, yang mempunyai kebesaran, bukan kegedean, kebesaran. Beda nggak asumsinya? Oh, keagungan, sanes. Zat yang mempunyai kebesaran, keagungan. Maka keagungannya Allah tidak bisa diukur gedenya berapa meter, nggak pakai hitungan, itu hitungan makhluk, ya. Jadi maknanya adalah dzul kibriya, batasannya adalah Allah. Al-Kabir maknanya Allah adalah zat yang mempunyai kebesaran atau mempunyai sifat yang besar. Maknanya kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala adalah ibaratun an kamalid dzat. Maknanya adalah sempurna zatnya. Saya ulangi, kebesaran atau kalau tadi dzul kibriya artinya zat yang memiliki kebesaran. Kebesaran itu artinya sempurna zatnya. Masih bingung, Pak? Masih kurang jelas? Lanjut ya. Masih belum jelas nih berarti. Allah adalah zat yang mempunyai kebesaran, dan kebesaran maknanya, kebesaran bagi Allah maksudnya adalah maknanya kamalul zat,
sempurna zatnya. Artinya sempurna wujud zatnya itu sempurna, keadaan zatnya itu sempurna. Kalau sempurna berarti tidak bisa disamakan dengan makhluk, karena makhluk tidak ada yang sempurna. Oh gitu. Masih dilanjut lagi. Nah, jadi yang namanya Al-Kabir, zat yang mempunyai kebesaran. Kebesaran maknanya adalah kamalul zat, sempurna zatnya. Yang dimaksud sempurna zatnya adalah sempurna wujud zat Allah. Sempurna wujud itu ada. Sempurna adanya zat Allah. Zat Allah itu sempurna. Terus kesempurnaan wujud Allah atau kesempurnaan zatnya Allah itu maksudnya cuma dua. Yang pertama, dawamuhu azalan wa abadan. Jadi makna sempurna adanya Allah atau sempurna adanya zatnya Allah itu ada dua artinya. Yang pertama, dawamuhu azalan wa abadan, yaitu abadinya zatnya Allah, baik wujud waktu azali ataupun makna abadi. Azali itu sebelum adanya sesuatu, itu namanya azali. Zaman azali, zaman kita belum diciptakan. Sudah ada takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan, tetapi belum terwujud, ditetapkan di zaman azali. Ini pada hari Minggu malam Isnin kita ngaji Al-Kabir, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, tapi bukan itu maksud saya. Artinya zatnya Allah itu azali dan abadi, tidak mengalami permulaan dan tidak mengalami kesudahan. Paham? Tidak mengalami kosong atau nggak ada dulu, nggak mengalami adam, tidak mengalami starting dulu, dimulai dari sekian baru wujud Allah begini, enggak. Itu artinya yang pertama, Allah sempurna adanya zatnya adalah bahwa Allah itu zat yang wujudnya azali dan abadi. Artinya dari zaman dulu ya Allah begitu, tidak pernah mengalami perubahan, tidak pernah diawali dari tidak ada. Terserah Anda mau dengan istilah apa yang ditulis, monggo. Yang penting Allah tidak mengalami permulaan dan tidak mengalami kesudahan. Paham Pak? Kita mengalami permulaan nggak Pak? Alami. Mengalami kesudahan? Mengalami. Berarti zat kita nggak sempurna, keberadaan kita tidak sempurna. Paham? Iya, walaupun umurnya panjang, mati juga. Iblis dikasih umur panjang ya, akhirnya nantinya mati juga. Berarti keberadaan iblis nggak sempurna, zatnya iblis tidak sempurna. Paham sampai di sini Pak? Itu yang pertama. Jadi memahami Al-Kabir agak rumit kalau diterangkan, tapi kalau sudah paham, oh intinya Allah nggak mengalami perubahan, nggak mengalami permulaan, juga tidak mengalami kesudahan. Sudah paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, maknanya sempurna keberadaan Allah atau adanya wujudnya zat Allah adalah anna wujudahu huwal wujudul ladzi yasduru anhu wujudu kulli mawjud. Maknanya adalah yang namanya sempurna keberadaan Allah adalah bahwa wujudnya Allah ya adalah wujud yang menjadi sumber terciptanya segala yang wujud yang ada. Keberadaan Allah menjadi sumber adanya atau keberadaannya segala perkara yang wujud yang ada. Maksudnya selain Allah. Jadi Allah itu adalah ainul wujud, sumber adanya selain Allah itu ada. Jadi gampang banget sebenarnya nandain Allah itu ada, gampang. Kalau ada kita berarti ada Allah gitu.
Kan bang gampang itu. Langit kok ada, berarti ada Allah, karena Allah adalah ainul wujud, sumber terciptanya, sumber terwujudnya segala perkara yang ada, yang wujud. Ada itu wujud sama saja. Sudah paham? Nah, jadi kalau Allah itu tidak berasal dari apa-apa, tetapi selain Allah dengan kudrah iradahnya akan mengadakan sesuatu sehingga yang tadinya adam menjadi wujud, menjadi ada, menjadi mawujud. Jadi begitu. Kalau sesuatu zat tidak mengalami syarat ini, tidak mempunyai syarat, tidak berpermulaan, tidak berkesudahan, juga bukan menjadi sumber terciptanya atau terwujudnya segala yang mewujud, maka zat itu bukan maha al-kabir, bukan maha besar. Ya hanya besar saja, tapi nggak maha, biasa aja. Contohnya orang tua. Orang tua kalau usianya udah semakin tua, dalam bahasa Arab namanya kabirus sinni, orang yang sudah tua umurnya. Kabir sama, huwa kabir, ya, saya sohir, dia sudah tua, saya masih muda, sohir. Paham Pak? Tapi sifat yang diberikan untuk orang tersebut kabir ini berbeda, karena ada kesudahannya. Kalau Allah tidak mengalami permulaan, tidak mengalami kesudahan, dan Allah menjadi sumber terwujudnya segala perkara yang mewujud yang ada. Sudah paham sampai sini Pak? Coba diulangi. Al-kabir maknanya apa? Udah ngantuk kamu Pak? Kopinya habis. Ini lagi, diminum lagi Pak. Biasanya kalau minum kopi nggak bisa tidur Pak. Ya. Baik, yang pertama al-kabir maknanya adalah dzul kibriya, yang mempunyai kebesaran, ya. Dan kebesaran untuk Allah maknanya adalah sempurna zatnya. Maksudnya sempurna zatnya adalah keberadaan zat Allah itu sempurna. Apa maknanya? Kan masih bingung, zat Allah sempurna kayak apa maksudnya ya? Masih kurang paham? Maknanya ada dua. Yang pertama, keberadaan Allah, wujud Allah tidak mengalami permulaan dan tidak mengalami kesudahan. Yo, paham? Tidak begin dan tidak finish. Enggak mengalami itu. Yang kedua, maknanya wujudnya Allah menjadi sumber wujudnya segala sesuatu yang mawujud. Udah paham? Nah ya, kalau nggak ditulis nggak apa-apa, yang penting kita ngaji jadi calon penghuni surga. Allahumma amin. Oke, kalau udah paham, maka tidak mungkin zat yang maha besar ini akan kalah, akan ditutupi oleh yang kecil, ya. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dikalahkan, tidak mungkin. Ada yang kecil ini yang harus mengikuti yang maha besar, kan gitu ya. Sebagaimana cara kita menerapkan Asmaul Husna Al-Kabir dalam kehidupan kita, maka caranya adalah yang pertama, cara berakhlak dengan Asmaul Husna Al-Kabir, ayya'taqida annal kabira ismun min asma'illahi ta'ala al-husna. Yang pertama, harus meyakini, kita beriman, karena udah tahu ya, udah ngerti artinya, kita tinggal beriman bahwa Al-Kabir termasuk Asmaul Husna, ada di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Itu ada urutannya. Dan sesungguhnya Allah dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Silakan buka surah Luqman. Itu ada Al-Aliyyul Kabir. Itu termasuk wajib kita yakini bahwa ini termasuk asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara selanjutnya berakhlak dengan Al-Kabir adalah ayyara madunallahi saghiran. Kita harus melihat dan meyakini
bahwa segala sesuatu selain Allah yang maha besar ini adalah shaghir, adalah kecil. Ya mau dikasih maha kecil juga boleh. Kalau kecil kan mungkin biasa ya. Kalau kecil atau maha kecil berarti kecil banget. Gitu ya. Jadi harus menganggap, kemudian meyakini, memandang bahwa selain Allah itu kecil. Contoh, ketika kita mau sedekah, sholat, apapun bentuk ibadah kita, mau ngaji kayak apapun lah, mau baca Quran, mau hadroh, sholawatan, maka ketika kita hendak melaksanakan atau sedang melaksanakan itu atau setelah itu, kita harus punya akhlak ini, bahwa kita melaksanakan ini karena kita dilihat oleh Allah yang maha besar. Pentingnya ikhlas. Ikhlas berarti memandang Allah yang maha besar, bukan melihat yang kecil, apalagi maha kecil. Kalau kita sudah meyakini Allah maha besar, ya kita harus fokus bahwa saya sedang menyembah Allah, pengen mengharap ridho dari Allah, bukan kepuasan penggemar, bukan sanjungan yang kecil-kecil, bukan. Paham? Buat apa sanjungan yang kecil-kecil, orang mau hancur habis juga kalau yang maha besar tidak suka. Paham Pak? Allah nggak suka kalau kita riak. Kenapa masih kita lanjutin riaknya? Kenapa masih kita lanjutin sombongnya? Pantas nggak kira-kira? Nggak pantas. Berarti orang yang percaya dengan Al-Kabir, dia berusaha selalu istiqomah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar melihat kita, memperhatikan kita, maka balasan dari Al-Kabir yang kita tunggu. Jadi jangan mengharap balasan dari yang kecil. Paham ya? Surga itu sempurna nggak wujudnya? Kejadian di surga sempurna nggak kayak Allah? Enggak. Surga ngalami nggak ada dulu, walaupun abadi. Surga itu abadi, tetapi dia kudus, pernah mengalami tidak ada, berarti bukan sempurna. Kalau begitu nggak usah mikirin ibadah masuk surga, nggak usah. Kita mikirin aja, saya ibadah karena Allah yang maha besar. Kalau kita ikhlas, udah sediain, bukan dibalas Pak, disediain. Beda loh, paham nggak bedanya? Disediain, udah disiapin nih. Beda dengan dibalas. Udah jangan minta dibalas apapun, apalagi dibalas sama yang maha kecil. Paham kira-kira ya? Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua udah ya. Yang ketiga, wa ayyukammila sifati kamalihi fi aqlihi wa wara'ihi wa ilmihi. Yang ketiga adalah berusaha menyempurnakan sifat-sifat diri kita. Nah, berusaha untuk menyempurnakan karakter, ibadah, ilmu, apapun yang merupakan ciri-ciri kesempurnaan seseorang. Di antara ciri-ciri kesempurnaan seseorang itu pertama akal. Betul? Akal. Orang mau kaya apapun Pak, kaya apapun seluruh dunia, paling kaya dia, tapi tiba-tiba dia telanjang jalan kaki di jalan, gimana menurut Bapak? Sempurna nggak Pak? Enggak. Kesempurnaan itu bukan di kekayaan, tapi di akal di antaranya. Gitu. Jadi kita menyempurnakan akal kita dengan apa? Dengan mengikutkan akal kita kepada wahyu Allah. Akal dicantolin ke syariat, ke Al-Quran. Jangan ngotak-atik Al-Quran, jangan merubah hukum Allah, ikutin, pasti sempurna akalnya nanti. Itu ya. Ada juga warok, orangnya pinter, hartanya banyak, tetapi tidak mau menghindarkan diri dari maksiat.
Bahkan mungkin terang-terangan, bangga kalau udah maling, bangga kalau udah bohong. Waras nggak Pak? Nggak waras, berarti sama juga akalnya udah nggak beres, karena waroknya hilang. Ya, nah, yang ketiga contohnya ilmu. Ya, ilmu ini menjadi penentu kesempurnaan seseorang. Punya akal, bisa mikir, tapi nggak mau belajar, nggak punya ilmu, ibadahnya salah terus. Berarti ini orang belum sempurna. Sempurnakan dengan ngaji agar nanti ibadahnya sah, ibadahnya baik. Nah, setelah disempurnakan, diisi dengan zuhud, dengan ilmu agama, ya, maka kemudian dikembangkan, disempurnakan dengan apa? Agar punya manfaat untuk orang lain. Paham? Kita ngaji, tadi Ustadz Fahad ngajari, saya niat mengaji karena taat pada Allah dan Rasulnya. Saya niat ngaji untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri dan saudara-saudara saya. Ditambah, artinya apa? Begitu bapak-bapak ngaji di sini, bapaknya niatkan, saya pengen ngaji biar kebodohan saya hilang, sholatnya jadi benar, akidahnya bagus, ya, ngerti asmaul husna. Nanti disampaikan kepada saudara-saudara sesama muslim. Istri kan saudara sesama muslim ya. Nah, istrinya dah susah Ustadz kalau ini, ya udah buka channelnya aja. Maksudnya begitu ya, biar orang bisa, oh ternyata ini maknanya al-kabir, selama ini kita baru tahu, gitu ya. Jadi orang yang beriman Allah al-kabir ini akan berusaha ngajak orang lain memahami asmaul husna ini. Berusaha, ini maknanya al-kabir Bu, ini lihat nih. Oh, jadi begitu caranya. Jangan hanya untuk diri sendiri. Orang yang agung, orang yang al-kabir di sisi Allah, bukan orang yang remeh, itu ciri-cirinya orang yang dia ngaji, dia amalkan, dia sampaikan ke yang lain. Ini namanya orang yang al-kabir 'indallah, orang yang agung, yang besar di sisi Allah. Walaupun mungkin bukan orang agung di sisi manusia, orang biasa, orang miskin malah mungkin, tapi dia ngaji, kemudian dia amalkan, dia yakini dan disampaikan, maka dia kabir 'indallah, mulia, agung di sisi Allah Subhanahu ta'ala. Kan ada orang yang di sisi manusia kelihatannya bagus, agung, tapi di sisi Allah remeh. Apa contohnya Pak? Orang kaya tidak mau zakat. Paham? Orang berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya. Maaf, saya mau nanya, apa bedanya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya sama sekali dengan iblis Pak, kira-kira Pak? Saya nanya Pak, beda nggak? Sama. Iblis pinter nggak? Pinter. Iblis pinter, bener-bener pinter. Sampai mimpin sholat, mimpin ibadah, mimpin malaikat Pak. Masya Allah, itu iblis. Tapi nggak dipakai ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tawadu, ilmu rendah hati, nggak dipakai. Kalau orang alim tidak mau mengamalkan ilmunya, termasuk mengamalkan dalam mengajarkan termasuk mengamalkan. Apalagi kita sendiri yang punya ilmu juga harus mengamalkannya. Apa bedanya? Ya, paham Pak? Jadi kita yang berilmu jangan tenang-tenang saja. Ilmu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan kita semua. Jadi orang yang percaya Allah Maha Al-Kabir, dia akan selalu berusaha untuk mengajak keluarganya, saudara-saudaranya untuk mengenal, memahami dan mengiktikadkan Allah Maha Besar. Jadi kesimpulannya, orang yang istiqomah dengan akhlak-akhlak tadi, kemudian dia mendapatkan anugerah Allah dengan diberi khususiyah asma Abdul Kabir, maka mereka adalah para auliaillah yang punya asma sir, asma ruh Abdul Kabir, adalah mereka yang besar dengan kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sejagat raya dia diremehkan, tapi di sisi Allah dia mulia. Buktikan nanti di
akhirat. Pasti orang yang mulia. Dan orang yang seperti ini pasti akan selalu mengajak hamba-hamba Allah yang lain untuk dekat kepada Allah yang Maha Besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah ma'rifah kita terhadap asma Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita semakin tawadhu dan semakin mencintai Allah, Rasul dan muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.